Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama gue di Ceker Motovlog. Karena kalian meminta gue untuk aktif atau rutin membuat video di setiap sahur, gue akhirnya memutuskan untuk ya udah coba gitu ya. Walaupun viewsnya memang sedikit, cuman gue nggak masalah karena menurut gue, jadi gue lebih mengutamakan quality lah. Nah, jadi seperti biasa ya, seperti kemarin, maksudnya seperti video kemarin, ini video untuk menemani kalian sahur. Jadi intinya selamat sahur lah ya bagi yang menjalankan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini pastinya karena kita ini sedang ada di bulan suci Ramadan dan juga bertepatan dengan saat-saat sahur, seharusnya kita itu membahas hal-hal yang perlu, membahas hal-hal yang memiliki faedah ya, yang jelas dan berguna bagi ya kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia secara umum ya. Karena channel gua bukan channel agama, jadi gua harus menjelaskan apa-apanya itu secara umum ya. Nah, jadi di video kali ini gua akan jabarin ya mengenai persoalan kendaraan prioritas gitu ya. Nah, karena gue lihat banyak sekali polemik, banyak sekali permasalahan yang tentunya kalau dibahas satu-satu lama gitu, bisa lama waktunya. Jadi gue bahas secara general dengan bahasan jenis-jenis kendaraan prioritas di jalan raya ya, di Indonesia khususnya, dan bagaimana cara kita untuk bersikap ketika kita menemukan kendaraan prioritas yang sedang melintas, terutama di lajur yang sedang kita lewati juga gitu ya. Nah, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya kendaraan prioritas itu sebenarnya apa aja sih, kayak misalnya ambulans, mobil polisi, terus habis itu mobil damkar gitu ya, terus habis itu mobil pejabat ya. Itu adalah beberapa kendaraan prioritas di jalan. Tapi mungkin sedikit ya dari kalian yang tahu susunannya gitu ya. Ini mana duluan nih yang diprioritasin nih? Makanya di sini kita akan bahas gitu ya teman-teman, sehingga kedepannya insya Allah nggak ada lagi yang salah kaprah gitu ya. Nah, jadi urutannya itu adalah, jadi kan terbagi nih di level-levelannya gitu ya. Urutan pertama itu diisi oleh kendaraan damkar ya. Nah, kalau lu wondering atau lu bertanya-tanya atau heran, bingung, kenapa sih kendaraan damkar tuh pertama, bukannya lebih penting ambulans misalnya, seperti itu ya, kalau kalian ada yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin kalian berpikirnya kalau misalnya kalian bilang bukannya ambulans gitu ya, itu mungkin karena ambulans biasanya membawa taruhannya nyawa lah gitu, membawa pasien ya, taruhannya nyawa manusia. Tetapi mungkin kalian juga lupa gitu ya, kalau kendaraan damkar itu dia itu tidak hanya taruhannya manusia tapi juga material. Jadi kerugian itu ada dua, kerugian jiwa ya, korban jiwa, dan kerugian secara material dari orang yang rumahnya terbakar atau bangunannya terbakar ya. Nah, dengan demikian karena pertimbangan cukup kuat gitu ya, yang cukup memang ya, secara kerugian juga udah pasti jelas ya siapa yang paling bisa menyebabkan kerugian jika kendaraan tersebut, unit tersebut tidak sampai dengan cepat, yaitu adalah damkar gitu ya. Nah, sementara ambulans itu di posisi kedua, karena itu ambulans itu membawa manusia, membawa pasien, membawa seseorang yang sedang kritis mungkin gitu ya, sedang ada gangguan kesehatan sehingga taruhannya nyawa. Tentunya ini semua yang sedang on duty nih ya, bukan yang tidak on duty gitu ya. Nah, ini menjadi polemik lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga, di nomor urut 3 itu baru kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia pastinya ya. Itu di dalam pimpinan negara nih
disusun lagi nih, ada presiden dulu, baru misalnya menteri dan lain sebagainya. Itu mungkin yang lebih paham itu ya pihak terkait lah ya. Yang jelas ini pimpinan negara lah gitu teman-teman ya. Ada banyak gitu. Nah, ini juga termasuk kendaraan yang asing ya teman-teman, yang sedang iringan, pokoknya iring-iringan yang berkaitan dengan negara internasional maupun nasional, dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Ya jelas lah ya, kalau misalnya ada tamu negara nggak mungkin dong kita halang-halangi kan. Anda tuman misalnya halang-halangi tamu negara ya, monggo ya silahkan, tapi konsekuensi ada di tangan Anda sendiri ya. Oke, nah yang terakhir itu baru adalah iring-iringan yang sifatnya itu apa ya, nggak terlalu penting lah, apa ya sebutannya, kayak lu misalnya males macet ke puncak terus lu nyewa patwal, nyewa apa namanya VIP for rider gitu ya, itu baru yang di urutan terakhir teman-teman ya. Jadi itu juga kalian memiliki kewajiban untuk memberikan jalan ya, tetapi ketika ada dua pilihan memberikan jalan mana dulu nih, antara ambulans atau kawalan, itu udah pasti jawabannya ya ambulans, apalagi damkar ya. Itu mah udah jelas ya teman-teman ya, semoga kalian paham. Nah itu. Nah sekarang kita bahas mengenai yang tadi gue bilang on duty atau dalam tugas. Nah ini menjadi polemik, kenapa? Karena ya kalau misalnya untuk damkar nggak mungkin ya. Damkar tuh gak mungkin lah kalau damkar ya, tapi kalau kayak ambulans, mobil polisi, terus habis itu apa namanya, wait, kok nggak ada mobil polisi sini? Nah seperti itu teman-teman ya, di catatan ini, di artikel ini tidak ada kejelasan mengenai di nomor urut berapa kendaraan dinas polisi itu menjadi kendaraan prioritas ya. Mungkin karena seharusnya udah jelas kalau misalnya kendaraan dinas polisi yang bertugas itu lagi-lagi yang bertugas itu ya lu harus kasih jalan lah gitu ya. Oke, ini kan jadi polemik ya. Nah ini kita balik lagi nih ke apa namanya on duty-nya itu gimana ya, karena kan kalau misalnya tadi gue sebut damkar itu kayaknya nggak mungkin disalahgunakan ya. Ada nggak sih orang yang, soalnya mobilnya juga udah beda gitu, udah beda banget. Kalau misalnya ambulans, sekarang ini banyak fenomena di mana ambulans itu kosong tapi nyalain rotator, sirine gitu kan. Dia bawa motor, ada ya temen-temen, ada yang bawa motor juga. Jadi astagfirullahaladzim. Tapi ya gimana, ambulan bawa motor tuh gimana gitu loh, mohon dijelaskan. Ini ambulan orang sakit apa motor sakit, ini kan harus dijelaskan gitu ya. Terus ada juga ambulans isinya orang dugem loh, ini gimana ya Allah. Ini yang membuat akhirnya masyarakat itu banyak juga yang apa namanya menghalangi laju ambulans, yang dimana ini akhirnya menjadi polemik, menjadi masalah gitu ya. Malah yang sedang genting, benar-benar genting, pasien kritis malah yang nggak dapat jalan gitu. Makanya lah teman-teman ya, makanya ya lalu gimana cara kita menyikapi ya, walaupun kita nggak tahu dia sedang bertugas atau enggak gitu ya. Ya sebenarnya gini ya teman-teman, gue pribadi itu lebih memilih minggir jika ya udah ada sirine, rotator dipasang gitu ya, dinyalakan. Gue lebih baik minggir. Kendaraan apapun gue nggak milih-milih gitu ya. Biarkanlah urusan hukum, urusan boleh atau tidaknya, ketentuannya itu biarkan diurus oleh pihak yang berwenang. Gue itu bukan merupakan pihak yang berwenang. Gue tidak punya ranah, bukan ranah gue lah gitu ya. Kecuali ya tingkah laku orang di jalan itu udah merugikan, udah pasti itu gue berjuang untuk memperjuangkan hak gue. Intinya adalah udahlah positive thinking aja akan semua hal gitu ya. Walaupun kita juga tahu ada kemungkinan orang-orang memanfaatkan pikiran kita yang terlalu positif, tapi it's okay lah gitu. Kita dapat pahala kok. Kalau misalnya mereka emang jolimin kita dapat pahala juga gitu kan. Di Ramadan ini kan kita seharusnya kan apa namanya menimbun pahala nih ya kan, bukan menimbun minyak kan. Jadi ya positive thinking aja gitu ya teman-teman. Dan
pesan gua terakhir, ya, ini juga banyak dibilang oleh ustadz, oleh kiai gitu ya di Indonesia. Kalau kita mempermudah jalan seseorang, apalagi seseorang itu dalam keadaan terdesak, seseorang itu dalam keadaan kesulitan, itu insya Allah kita mendapat ganjaran berupa ya minimal ya jalan kita juga dipermudah sama Allah gitu ya. Jadi menurut gue nggak ada ruginya dalam memberikan jalan, terutama bagi yang membutuhkan. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan sampai habis. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.